Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Rahayu, Minal Aizin wal Faizin. Teman-teman semua, mohon maaf lahir dan batin. Ini video singkat ya, karena eh, saya ingin berbagi ya terkait dengan ada beberapa pertanyaan yang masuk, baik di WhatsApp atau di DM, Instagram, dan baik itu dari teman-teman dekat ataupun mungkin teman-teman yang jarang ngobrol, bertanya hal yang sama, kok mendadak ngelukis gitu, kok mendadak abstrak gitu, dan lukisannya abstrak lagi gitu ya, kenapa gitu. Nah di sini saya juga ingin memberitahukan, menginformasikan sekaligus meluruskan beberapa pandangan mengenai lukisan abstrak itu sendiri. Nah teman-teman semua, kalau dari saya pribadi, saya tuh memang pada dasarnya senang sama seni gitu, senang sama art. Saya bahkan sejak SD saya ikut paduan suara, ikut uh, klub lukis ya, lanjut SD, SMP ya, something about art itu saya suka, dan di balance itu dengan yang namanya kegiatan olahraga dan lain-lain gitu ya, PMR. Jadi ibaratnya saya mau bilang bahwa buat kalian yang nggak tahu masa lalu saya seperti apa, saya tuh tipikal orang yang memang suka seni. Makanya ketika saat ini pun saya ditugaskan di bidang kemahasiswaan, yang mana kadang-kadang ada beberapa kegiatan yang berkaitan dengan seni, itu ada saya punya sense of art juga. Nah, kenapa kok tiba-tiba ngelukis? Selain SMP saya pernah ikut kegiatan melukis ketika itu dan tidak dilanjutkan. Nah, kala pandemi ini salah satu kawan baik saya, Resi Aman ya, Resi ngajakin saya, bro, gue lagi sering melukis abstrak, ikutan yuk gitu. Dan udah saya main ke apartemennya, dan saya untuk pertama kalinya memegang kuas dan kanvas setelah belasan tahun lah gitu ya. And I don't know why it feels again connected dengan masa lalu, dan udah keluar gitu aja teman-teman semua. Jadi salah satu kenapa saya memilih untuk melukis abstrak, karena satu, konsep abstrak ini menarik gitu ya. Kenapa menarik? Nah ini biar saya lebih teratur untuk menjelaskannya, saya ambil beberapa contoh ya, ada beberapa penjelasan tambahan gitu. Nah kalau abstrak itu sendiri katanya dari definisinya itu melukiskan berbagai bentuk yang memang nggak ada wujud fisiknya atau nggak ada wujud konkretnya di alam dunia gitu. Jadi yang dihadirkan adalah gagasan, unsur-unsur yang memang berkaitan dengan seni rupa, warna, bentuk, garis, dots, apapun itu. Dan seni abstrak ini memang menggunakan bahasa-bahasa yang sifatnya visual bentuk gitu ya, baik itu garis, warna, di mana itu komposisinya itu memang nggak ngambil referensi seperti wujud yang ada di kehidupan kita sehari-hari di dunia real gitu ya. Jadi yang menariknya lukisan abstrak adalah lukisan yang menghadirkan gambar yang dimana gambar ini nggak ada wujudnya di dunia gitu. Dan yang menarik lagi, mencerminkan kebebasan berekspresi. Jadi apa yang tertuang di kanvas lukisan abstrak, itulah emosi yang nampak dari si pelukisnya. Nah jadi kalau bicara tentang lukisan abstrak modern gitu ya, simbol kebebasan berekspresi tanpa batasan ide dan imajinasi gitu ya, apa yang dirasain, apa yang lagi dibayangin, apa yang lagi dipikirin, itu spontan gitu teman-teman. Makanya kalau kalau melukis abstrak itu nggak pakai mikir panjang gitu, you just do what you have to do, what you have to do di depan kanvas saat itu, warnanya, bentuknya, bam gitu ya, itulah hasilnya. Dan saya tertarik dengan beberapa statement yang saya coba kumpulkan berkaitan dengan abstrak ini adalah, you cannot judge art ya. Kita semua nggak bisa menghakimi karya seni orang lain, karena seni itu sifatnya subjektif. Apa yang menurut kita bagus, menurut orang lain mungkin belum tentu bagus gitu ya. Ketika kita bilang, oh lukisan abstrak ini biasa aja, jelek, gue juga bisa bikin. Nah mungkin gambar itu tidak terkoneksi dengan kita, and it's fine gitu. Itulah seninya lukisan abstrak. Jadi ada pesan di sini bahwa berbicara tentang makna hanya sang pelukis yang mengetahuinya. Lukisan abstrak sendiri memang beberapa nggak punya makna, karena memang hanya menjadi media berekspresi seseorang begitu. Dan
stop mencari makna lukisan abstrak gitu ya. Karena paling salah ini untuk dilakukan. Maknanya itu apa gitu ya? Karena buat saya nggak semua karya seni itu harus punya pesan atau maksud yang dituju ya. Jadi ya, that's the beauty of abstract. Ya, dan teman-teman di sini juga ada beberapa catatan tambahan. Stop mencari bentuk nyata karena memang nggak ada bentuk realnya di dunia nyata ya. Lukisan-lukisan ini abstrak sekali bentuknya. Rasakan berbagai emosi pada lukisan abstrak. Dan keindahan itu yang terakhir adalah subjektif ya. Tadi saya sempat bilang sih di akhir bahwa buat teman-teman yang suka, ngerti, paham bagaimana proses lukisan abstrak itu dibikin, pasti tahu maknanya, ngerti bagaimana prosesnya, dan bagaimana cara menghargai hasilnya. Tapi buat orang yang belum paham atau belum ngerti, ya nggak apa-apa juga gitu. Nggak ada paksaan untuk ngerti juga. Karena itu tadi, karya seni itu kan sesuatu yang bukan untuk dipaksakan ya, tapi dinikmati sesuai dengan minat dan kesukaannya gitu. Jadi I'm really grateful, I'm really happy sekarang karena saya menemukan hobi saya yang lama terkoneksi lagi dengan situasi sekarang. Jadi kanvas berekspresi saya selain sosmed, ada sekarang kanvas putih dengan berbagai macam teman-teman tinta warna yang indah-indah itu. Dan salah satu mimpi besar saya mau bikin galeri ke depan. Ini sekalian saya akan declare ya bahwa mungkin I will call myself as a abstract painter gitu ke depannya. Saya masih belajar, tapi boleh lah ya saya mendeklar ini bahwa salah satu profesi saya, kegiatan saya ke depan yang saya akan jalani rutin adalah melukis abstrak. Ya, jadi sampai ketemu nih di perjalanan ke depan buat teman-teman di luar sana yang sama-sama punya kegiatan, minat, passion yang sama. Who knows, kita bisa bikin exhibition bareng, kolaboratif exhibition. Karena saya dan Resi juga atau beberapa teman lain ada rencana mau bikin exhibition bareng kalau let's say udah reach sampai kanvas keberapa gitu ya. Nah, jadi mari kita melewati pandemi ini dengan berbagai kegiatan yang membuat kita tuh bisa menjadi pribadi yang lebih merdeka secara hati, emosi, jiwa, dan pola pikir tentunya ya. Hidup cuma sekali, buatlah berarti, jangan lupa untuk berkontribusi, dan jangan lupa bahagia. Itu aja sih ya. Jadi selamat melukis kalau yang mau melukis. Cara melukis abstrak gimana? Referensinya banyak banget ya di YouTube di mana-mana. Tapi yang menarik dari abstrak adalah kita kayaknya nggak pernah bisa bikin lukisan yang sama dari yang pertama kali kita buat ketika itu. Karena emosi orang itu kan rasa-rasanya nggak bisa di copy paste gitu ya. Itu aja. Selamat menikmati hasil-hasil karya lukisan saya ke depan. Kalau ada yang mau kolaborasi silahkan. Dengan senang hati ya. Sekali lagi salam sehat, tetap semangat buat teman-teman di luar sana dan tetap sehat lah intinya. Pesannya itu aja karena ya hari gini lagi pandemi semua. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.